abaikan, mungkin kita abaikan. Tapi ketika dia punya nilai, maka sesuatu yang akan menjadi artinya dia itu menjadi sebuah kebutuhan, maka itu akan kita cari. Memperoleh itu, kita akan mengorbankan. Pada saya contohkan, sama sebotol air mineral yang kita beli itu botolnya. Tapi karena kita hanya membutuhkan airnya saja, ya airnya kita konsumsi. Ketika airnya habis, maka botolnya kita buang. Ada botol waktu kita berbelanja, kita sebenarnya nilai belanja itu adalah masuk pada botol. Sehingga dengan demikian besar nilai air, ya masuk nilai harga botol itu sendiri. Tapi pertanyaan, apakah bagi kita botol itu dan nilainya lagi maka kita buang. Tetapi ternyata botol itu punya nilai juga pada orang lain. Apa? Pemulung dia ambil botol itu, dia kumpulin, dia jual. Karena apa? Pemulung botol itu punya nilai. Makanya diambil. Itu, makanya dalam pemikiran pandangan-pandangan melihat dalam persoalan nilai yang disampaikan oleh teori um, melihat dalam konteks yang yang dan nilai itu sendiri mengabaikan perdagangan bebas itu. Artinya orang poinnya adalah bagaimana sesuatu itu bisa dia peroleh. Ya apa? Dan dia memperoleh itu dia akan mencapai sebuah nilai yang namanya nilai kemakmuran. Tentu gimana ya kemakmuran itu diperoleh dan diabaikan berdagang bebas, diabaikan walaupun ada uh, ketika ada mesin mengatakan kamu dapat pasar bebas, ya kan? Ya, di dalam konteks pasar bebas itu orang bebas menentukan nilai, ya kan? Dalam bahasa kita dan teori itu kan eh, tergantung pada kekuatan demand dan kekuatan demand dan kekuatan permintaan dan penawaran, ya sebesar itulah orang akan apa nilai itu bertemu satu ketika ada kebutuhan dan bukan karena kos, tetapi tergantung pada nilai. Saya umpamanya ya, jalan dari Padang ke Pekanbaru, Rio macet, apa yang terjadi? Harga cabai akan naik. Kenapa harga cabai naik? Ya karena di sini adalah tergantung kepada demand supply. Orang tahu kalau cabai cabai itu adalah sesuatu salah satu komponen sayur. Saya makan cabai tawar gitu kan, nah, makanya ya orang akan berpengaruh. Kalau berbeda mungkin kalau jenis produk lainnya, jalan macet ya dia akan mengaruh jalan dia nggak akan mengaruh ya umpamanya sayuran sayuran ya udah orang makan nggak pakai sayur juga nggak apa makanya orang nggak mau pengaruh tapi kalau cabai nggak orang tahu karena cabai itu tahu semua lah gimana orang butuh dengan cabai itu sudah sekali ya secara runut dalam pemikiran Sokrates ini ketika kesejahteraan umum dan pasar itu tergantung
Kuantan di mana. Baik, tetapi si Mill mengatakan apa? Orang bebas untuk melakukan usaha. Jadi kebebasan silakan apapun yang bisa Anda lakukan, ya kan? Karena tidak ada batas. Ini saya jelaskan pada maksud dengan konsep nilai itu. Kita tahu sudah sekarang maksudnya sosial yang terkait yang menurut dengan isu tentang das capital dalam konsep das capital itu di sini adalah melihat kesulitan ekonomi yang dibangun itu prinsip produksi modal kalis. Memang sebenarnya dia mengkritisi, tetapi dia mulai melihat dia memandang, dia memandang di sini, ya kan? Kita melihat dalam konteks ekonomi itu yang dibangun dengan prinsip-prinsip modal kapitalis, artinya mengumpamakan seorang kapitalis itu dia yang penting dia profitnya, dia nggak peduli bagaimana harus melakukan uh, eksploitasi terhadap sumber daya apapun, yang penting ya bisa memperoleh. Karena di kapitalis apapun dia bisa menghasilkan untung. Ya, kapitalis, oh kapitalis itu orang karena dia memiliki uh, modal, capital, kan? Dia tahu ya kapitalis tahu sesuatu itu membutuhkan modal. Tanpa modal maka orang tidak bisa bergerak. Walaupun dia punya skill, walaupun dia punya sumber daya alam, walaupun dia punya tenaga kerja, tapi kalau tanpa modal investasi, maka itu semua tidak. Ya memang sih, ya, ketika kita lihat sekarang umpamanya, ketika orang berinvestasi, orang tidak mengenali batas. Orang bisa berinvestasi di mana-mana saja. Dan dengan modal yang ada, dia mungkin bisa beli teknologi. Dengan modal yang ada, maka dia bisa bayar orang. Kalau dengan upah, ketika dia membayar pada manusia, pekerja, serba besar produktivitas pekerja itu. Makin tinggi produktivitasnya, akan semakin besar upahnya. Karena itulah, karena semakin tinggi produktivitas, semakin besar upah yang dia terima, maka kita selalu berupaya mengeksplorasi, eksploitasi bagaimana pekerja-pekerja itu bisa menghasilkan seoptimal mungkin. Mungkin kalau di dalam teori mikro kita mempelajari optimasi, gimana untuk sesuatu dari maksimum optimal, itu yang kita pelajari. Kalau Anda sudah atau mungkin mempelajari, hanya dengan konsep minimum cost, ya kan? Tapi bisa menghasilkan maximum profit. Minimum cost ini yang harus dicapai. Karena pemikiran kapitalis seperti itu. Dia dia nggak seperti apa dia memperlakukan pekerja. Yang penting prinsipnya pekerja itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan besar hasilnya, lu makin besar saya.
Kalau kalau kalaupun kita punya mesin juga tidak bisa seperti itu. Karena mesin itu pasti punya kapasitas terbatas. Jadi bisa dipaksa mesin. Kalau mesin ingin menghasilkan yang banyak, maka mesin itu kita perbesar. Tapi nggak bisa mesin itu akan bekerja 24 jam non-stop. Mesin kalau bekerja selama 24 jam non-stop, jam adalah pada nilai-nilai tuntutan nilai depresiasi. Makin tinggi eksploitasi terhadap teknologi, makin tinggi nilai uh, penjutaan dan hanya kan ada pasti bicara orang kita akan berpikir tentang depresiasi. Tetapi kalau dengan manusia tidak pernah kita berpikir tentang depresiasi dan penjutaan manusia. Tak bisa, tidak ada. Kita belum pernah. Kita harus menghitung penjutaan daripada tenaga. Yang ada depresiasi adalah mungkin nilai daripada apapun benda fisiknya. Ini selalu dikaitkan dengan depresiasi. Nah, kecuali nah, karena orang tidak pernah mengukur depresiasi. Apakah ia tanah dan nilai penyusun? Tidak. Tanah tidak dan nilai penyusutan. Kalau gedung bangunan gedung saja ada orang menghitung berapa nilai. Tapi kalau tanah yang terjadi adalah tingkat kualitas tanah menurun. Itu pun, ya itu pun kalau eksploitasi daripada lahan itu diolah untuk produk pertanian. Dalam konteks produk pertanian pun, ya kan, kapan terjadinya penyusutan lahan itu adalah ketika kualitas lahan yang semakin terdiri. Lahan kurang semakin lama lahannya semakin rendah suburannya, makin lama makin turun. Tanda tingkat kesuburannya rendah tanah itu turun adalah ketika melihat hasil daripada usaha. Katakanlah mungkin penggunaan pupuk bahan ya yang tepat dan bahannya tidak tepat. Ya apa? Menggunakan ya, pupuk apa kimia buatan, pupuk buatan terlalu berlebih. Ya, maksudnya bagus ya dia menggunakan pupuk ya yang berlebihan supaya bisa mendapatkan yang berlebih juga. Oke, mungkin dia mendapat hasil yang berlebih. Tetapi untuk jangka yang lama-lama ini tidak bisa lagi. Nah, kualitas ini maka semakin lama dan semakin turun dia semakin susu. Penggunaan pupuk akan semakin tinggi, makin besar penggunaan pupuk. Nah, dampaknya apa? Semakin besar menggunakan pupuk berarti semakin besar cost biaya untuk pembelian pupuk. Sehingga apa? Sehingga produk pertanian yang secara teorikal, teoritik kan, maka tentu akan lebih mahal seperti itu. Kenapa? Karena menggunakan pupuk yang berlebihan. Kenapa menggunakan pupuk yang berlebihan? Nah, karena kita ingin menghasilkan, menginginkan produk yang semakin lama. Tetapi di balik itu yang terjadi adalah kualitas lahan yang tetapi nilai ekonominya tidak, ya kan, bisa jadi orang membeli tanah mungkinlah itu dibeli untuk apa, untuk gedung ya, kalau untuk gedung untuk bangunan pabrik mungkin nggak perlu melihat kesuburan tanah. Tetapi kalau orientasi kepada pertanian, produk dari hasil pengolahan lahan, pengolahan tanah, nah tentu lain. Rasa sudah sekalian. Makanya
ketika kita di sini melihat bagaimana kesulitan ekonomi yang jauh dasar prinsip. Nah, tentu pertanyaan, di mana kesulitan ekonominya itu yang terjadi? Nah, tadi saya sudah panjang, ya, kesulitan ekonomi itu terjadi ketika apa? Ketika kapitalis ingin memperbesar nilai keuntungan yang dia peroleh di satu, tetapi di lain sisi dia lupa, dia berhadapan dengan, tentu dia berhadapan dengan potensi sumber daya alam. Daya alam itu kan maksimum mungkin enggak. Apalagi nama sumber daya alam tentu ancamannya adalah deposit yang semakin berkurang. Kalau dia habis, karena sifatnya eksploratif. Sekarang, oh dulu Riau ini jaya dengan minyak, tapi sekarang enggak. Minyak bumi itu enggak terlalu besar. Lagi dampaknya karena apa? Karena produksi minyak bumi, depositnya semakin lama semakin berkurang. Sementara gini gitu, batu bara oke, batu bara eksploitasi di daerah tanah bumi. Makin lama nanti akan berkurang. Jadi itulah susah sekarang. Manajemen ekonomi yang dibawa seperti itu. Karena apa? Karena model kapitalisnya orang sangat bagaimana keberlanjutan kesinambungan daripada wah, aktivitas perekonomian. Pada aktivitas perekonomian ini pada dasarnya adalah aktivitas yang berkelanjutan. Sustainability, sustainable, berkelanjutan. Ekonomi itu berkelanjutan. Kenapa dia berkelanjutan? Sepanjang yang namanya manusia itu ada. Dan sepanjang manusia itu ada, berarti apa? Di setiap manusia itu punya needs, ada needs, ya kebutuhan. Nah, ini yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kalau gitu apa yang membatasi manusia? Cara ekonomi apa? Budget constraint. Anggaran. Anggaran juga 1 juta. Apa yang bisa kita beli 1 juta? Kita bermain di sini. Yang teori-teori ekonomi. Kalau saya hanya membeli ini saja, 1 juta. Ada yang lain yang harus dikeluarkan. Itu barang harganya. Saya cuma punya uang 1. Kalau saya beli ini 1 juta, berarti saya harus mengorbankan. Umpama ini, kita punya uang, kita belikan beras. Kalau 1 juta dibelikan beras, rasanya ini apakah kita cukup makan dengan beras saja? Jadi nasi. Ya, perlu ada kombinasi dengan komponen-komponen lain, lauk, sayur, dan lain-lain. Sehingga apa? Kita harus mengalah. Berarti kita harus mengurangi beli beras, tidak lagi 1 juta, tapi mungkin 800, 900 atau berapapun yang sisanya yang 200 atau 300 tadi. Dan untuk lain. Jadi sehingga kurvanya begini, set, nah nanti yang di bawah kita geser motong. Kenapa? Ini sekali kurva budget konsep. 3 begini. Ini konsep. Jadi itu sebenarnya ya, dalam konteks ini pemikiran sosialis mencoba mengkritik ekonomi. Oleh karena itu dalam konsep Das Kapital, pada dasarnya, ekonomi itu adalah sesuatu bersifat abstrak. Loh, abstrak kan nyata, Pak. Ya, nyata ini mana? Nyata kita, katakanlah kita untuk memenuhi kebutuhan ada fisik barang yang kita
Coba kita pertanyakan selanjutnya. Apakah kebutuhan itu satu yang bersifat konkret? Non abstrak dan konkret. Seperti apa sih kebutuhan itu konkretnya? Dia baru konkret kan, kalau kita cari fisiknya. Saya sekarang butuh makan. Makan itu sendiri dalam pikiran saya. Kalau kita dalam konsepnya adalah tentang sebuah kebutuhan, maka saya butuh makan itu baru abstrak. Baru ada dalam pikiran saya. Ada dalam keinginan saya. Saya butuh makan. Karena makan itu bagi kita adalah sebuah kebutuhan. Dalam teori ekonomi kan menjadi pokok, primer, primer goods, barang primer. Iya, dalam pikiran. Makanya dalam konsep ekonomi ketika orang mengatakan kenapa kebutuhan itu tidak terbatas ya karena sesuatu bersifat abstrak. Ekonomi adalah ingin mempelajari bagaimana upaya memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Abstrak. Saya mau makan. Pada abstrak saya baru mau makan. Belum, kita belum makan gitu. Sekarang butuh lagi. Ketika kita sudah kenyang, secara konkret dia diisi dengan makanan. Apakah kebutuhan saya mau makan itu masih akan ada? Bilang, Anda butuh lagi. Apa udah secara konkret sudah dipenuhi. Tapi tadinya dia bersifat abstrak. Saya mau, saya pingin di baju. Bajunya seperti apa? Saya maunya bajunya warnanya ini, modelnya seperti ini. Bisa dipakai untuk itu. Masih, masih, masih belum jelas ini. Ini sesuatu masih ekonomi, dia bersifat karena dia abstrak, ke sesuatu yang sulit kita mengukur. Inilah jelinya kaum kapital. Sorry, sosialis. Kalau kapitalis, ya, walaupun awalnya dia berangkat dari sesuatu yang bersifat abstrak. Saya ingin berusaha satu wilayah. Ya, di sana ada potensi bahan baku. Oh, di sana ada betul. Saya coba buat ingin mengelola batu bara. Ya, masyarakat. Yang baru tidak abstrak kalau apa? Kalau mulai dia siapkan investasi dan teknologi, cari orang, dan orang itu suruh dengan teknologi yang ada, coba itu gali itu batu bara. Jika sudah dapat batu bara, ya tidak abstrak. Tapi tadi kan masih abstrak. Jadi abstrak dan pikiran. Jadi makanya kita di dalam ekonomi kita perlu ya untuk bagaimana selalu mampu mengabstraksikan.
Kenapa ya? Karena semuanya masih dalam ide, masih ada dalam pikiran. Nggak cukup. Kita mau berusaha, itu dalam pikiran kita. Terus kita nggak wujudin apa yang ada dalam pikiran kita. Mau berusaha, tapi masih duduk juga, duduk-duduk aja. Tidak apa tidak menyediakan modal, tidak mencari teknologi bahan baku, larut dia dalam. Tentu lawan abstrak adalah konkret tadi. Karena apa? Karena objek ekonomi itu secara objektif ada, dia tidak abstrak lagi. Kapan dia ada? Ya ketika ada komoditinya. Saya mau saya mau makan dan pikiran. Tetapi kalau sudah ada komoditi yang makanannya itu sendiri, baru terpenuhi kebutuhan akan makan. Apa yang dimakan tadi? Oh, saya tadi makan roti. Konkret ya kan? Roti itu dibeli dari mana? Pertanyaan berikutnya, kebiasaan kita makan roti, maka bagi kita nilai roti itu tinggi. Nilai roti tinggi. Karena kita, kalau kita biasa kita makan nasi, dapat roti, bagi kita roti itu nilainya kecil. Sudah makan? Belum. Anda sudah makan roti dibakar tuh agak ngom gitu. Udah makan? Belum. Karena apa? Karena dalam abstraksi yang namanya makan itu adalah dia makan nasi. Jadi makan makan itu apa? Ketika dia makan makan nasi, dia udah makan roti roti bakar. Kalau nah kan kalau kita sudah makan roti kan apalagi kita makan nasi. Kalau kita larikan kepada teori lain, ada kan teori tentang gizi. Orang gizi mengatakan ya kita nggak butuh nasi, nggak butuh, nggak pernah dia mengatakan ini beras ini enggak. Dia selalu mengatakan apa? Yuk, yang penting kita bisa mengkonsumsi karbohidrat. Tuh, karbohidrat itu ya di mana-mana karbohidrat gitu. Ubi di jagung, di padi, bahkan di buah pun ada karbohidrat. Karena tubuh kita bukan butuh nasi, bukan butuh roti, tapi butuh karbohidrat. Hanya dalam abstraksi kita saja. Jika kita mengatakan karbohidrat itu ada dalam nasi gitu ya. Betul, betul. Ada dalam nasi, oke ya. Ini kan bukan hanya nasi, karbohidrat juga terdapat di mana-mana. Nah, pada dasarnya tubuh kita bukan butuh nasi, tapi butuh karbohidrat. Butuh protein hewani. Nah, protein ini apa saja lah. Hal hewan yang samanya makan makan ayam, makan daging ayam, makan daging sapi, makan daging kambing sama aja, makan daging kuda juga sama aja, nggak salah. Tinggal kita dituntun saja. Kalau sebagai Muslim, tuntunan kita apa ya? Mana barang yang mana makanan yang halal dan haram, kan itu tuntunannya, ya kan? Prinsipnya makan itu halal dan thayyibah, halal dan baik. Halal, tapi ada yang tak baik. Baik,
tapi ada yang tak halal. Ya, sama. Itu atas dasar fenomena itu kan muncul nilai muncul change change value. Apa? Ketika dia sudah mulai konkret, oh sudah ada berasnya padi, beras. Berapa harga berasnya? Tergantung ya, karena beras itu barang kebutuhan, tentu nilai tukarnya tinggi. Ubi karena kita tidak dalam benak kita, dalam pemikiran abstraksi kita, ubi itu bukan makanan pokok kita, ya ubi harga ubi murah. Jadi saudara kalian, artinya di sini nilai tukar itu bukan hanya sekedar kita melihat menghitung dari cost, dari nilai total cost. Total cost kan ada sumbernya dari variable cost dan fixed cost. Tambah cost maka ada untuk total cost, nanti ditambah lagi dengan profit, maka disitulah harga jual. Deng. Itu karena itu dari pemikiran abstrak, ekonomi bersifat abstrak, kemudian ekonomi bersifat konkret, maka di situ muncul makanya kenapa sih harga barang kadang-kadang nggak masuk akal kita. Kenapa harga jam ini? Iya, harga barang itu adalah konkret. Tapi dalam abstraknya ternyata dia laku tuh. Harga jam 20-an juta, puluhan juta itu. Ternyata ada yang pakai, ada yang beli gitu. Padahal secara konkret harga jam yang 50.000 itu dengan harga yang 20 juta, 23 juta itu sama nggak menunjukkan waktunya? Sama nggak? Lama, Pak. Sama kan? Nggak merubah kan? Tetap juga 1 menit 60 detik. Ya. 1 jam 60 menit. Tetap saja. Wah, ini karena jamnya harganya 23 juta, maka waktunya lebih cepat. Ya, jadi kalau mau sahur pakai jam yang 50.000, waktu mau buka pakai harga yang jamnya 20 juta. Kenapa? Menitnya lebih cepat. Nah, itu lama kan? Tapi kenapa ke orang mau membeli jam yang harganya 2 juta? Nah, ada sesuatu yang bersifat abstrak dalam pikirannya. Kalau pakai jam ini, orang akan tahu berarti apa? Tingginya tinggi. Muncullah kan pemikiran orang kan. Sebenarnya kan dalam dalam kehidupan kita, kita itu ya kadang-kadang maaf kita dicapekkan di dalam apa? Nah, gaya hidup kita. Dengan gaya hidup kita lelah. Gaya hidup apa? Gengsi. Nah, sama aja penunjuk waktu. Harga jam 50.000 dengan harga jam
Waktu itu juga ya. Jam 7 kita jam 7 juga dia. Karena gengsi, orang orang yang ngerti lah, wah, karena saya uh, karena saya gini, oh saya banyak duit dengan tidak ada salahnya. Saya beli dengan harga ini. Sebenarnya berarti apa yang dibelikan? Nilai abstrak. Abstrak gengsinya itu yang muncul ekonomi konkretnya. Ada nilai tukar, nilai komoditi itu. Oleh karena itulah sudah mari, ayo kita berpikir secara rasional. Kita berpikir secara objektif. Kita berpikir secara menggunakan akal sehat. Kita berpikir secara realistis. Nah, sebenarnya filsafat kan mengantarkan orang untuk berpikir seperti itu sebenarnya. Dan berpikir secara realistis, dengan menggunakan akal sehat, berpikir secara objektif. Hanya kita ingin memenuhi sesuatu untuk apa sih? Jadi katakan unsur kemakmuran. Padahal kalau kita kata makmur itu sendiri sesuatu yang bersifat aktif. Makmur itu sendiri ada dalam pikiran. Kira-kira kita bahagia. Karena kemakmuran pasti identik dengan kebahagiaan. Wah, Anda makmur ya. Ya, Anda bahagia ya. Saya punya uang banyak. Barangnya barang branded semua. Harganya mahal. Tapi saya asik berkelahi aja gitu. Berantem aja gitu. Apakah itu bisa dikatakan makmur? Bahagia. Bagaimana mau bahagia? Ya kan? Mana berantem aja. Terus sebaliknya, contohkan, saya punya banyak uang gitu. Pengen ada semua, saya punya. Tapi, tapi, karena ada gangguan kesehatan, maka divonis dokter, oh, Bapak kalau makan nggak boleh banyak-banyak. Bapak kalau makan nasi, nasinya harus ditimbang. Bapak kalau makan, oke, silakan. Tapi Bapak jangan makan daging, nggak boleh makan daging. Nah, kan? Bapak nggak boleh makan ikan, boleh makan udang kalau kolesterol tinggi. Kan? Saya siap punya uang untuk bisa beli semua. Saya bisa beli daging, bisa beli udang, bisa beli beras berapa ton aja bisa. Tapi ketika apa? Ketika saya makannya harus ditimbang. Nggak boleh makan ini, nggak boleh. Kalau gitu, iya, saya punya uang banyak. Kenapa? Karena kesalahan kita dalam menilai. Dalam secara abstrak, secara ekonomi abstraknya, oh, kita harus uang. Supaya kita bisa membeli semua apa yang kita inginkan. Ketika lari kepada konkretnya, barang yang harus kita fungsi, ternyata nggak bisa.
Apa ya? Karena ada orang ekonomi abstrak tadi selalu mendorong untuk mana dalam pikirannya bagaimana saya bisa hidup makmur dengan apa saya bekerja mati-matian uang banyak begitu bekerja mati-matian dapat uang banyak sudah terkumpul uangnya banyak jatuh sakit. Ya, kita tahu yang namanya orang sakit itu kan duit, nggak ada orang sakit yang dapat duit. Dengan dokter justru mendoakan banyak orang sakit supaya dia banyak banyak dapat duit gitu. Nah, semakin banyak sakit semakin banyak dia dapat duit. Nah, tidak semakin banyak kita sakit semakin banyak duit kita keluar kan gitu. Konkretnya apa? Karena konkretnya semakin semakin sakit kita semakin banyak uang keluar. Konkret. Nah, abstraknya ini apa? Kenapa kita mau mengeluarkan uang banyak? Nah, dalam konteks abstraknya saya ingin sehat. Jadi belilah jasa kesehatan. Nah, jasa komoditi apa itu sebenarnya dalam dalam ini adalah ketika kita bekerja bagaimana dengan nilai komoditi itu nilai itu sendiri tidak hanya ditentukan atau dipertimbangkan tentang interpersonal tetapi juga oleh bagaimana kerja di dalam proses produk. Katakan kalau lima interpersonal berarti sesuatu abstrak, tetapi juga ada pertimbangan tentang bagaimana dalam proses produk kerja dalam proses produksi. Jadi tidak cukup pada pertimbangan personal kita tadi. Jadi juga gimana? Nah, ini dua yang sekarang. Jika jalan putus, ya cabai naik. Di pada tingkat petani harga petani tidak pernah menaikkan harga. Tapi kalau apa sampai di pasar kalau jalan putus harganya bisa dua kali lipat. Nah, cabai 40.000 ini cabai sekilo 80.000, 90.000, 100.000. Pada tingkat petani petani tidak pernah menaikkan harga. Karena apa ya? Karena pertimbangan tadi lima interpretasi karena mengalahkan faktor-faktor lain. Karena apa? Pertimbangan sistem bersifat subjektif. Jadi, kalau eh, eh, juga mempertimbangkan kerja di dalam proses produksi itu berarti objektif. Kenapa? Karena di situ menghitung nilai. Ya. Oh, untuk ini menghitung apa? Menghitung nilai penjualan mesin. Ya. Menghitung berapa harga bahan baku. Ada fix dan variable cost. Yang itu totalnya menjadi total cost. Menghitung nilai penyusutan teknologi karena itu total cost. Variable cost-nya apa? Berapa digunakan bahan baku? Berapa digunakan tenaga manusia? Ya, baik, sampai sini ada barangkali ada yang mau kita. Izin, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Eh, Tadi sudah dijelaskan terkait dengan materi yang pertama tadi Hmm. tentang antitesis pemikiran liberalis atau liberalisme begitu ya, Pak ya.
Ya, Nah, di mana ada perbedaan yang mencolok di antara pandangan kaum fisiokratis dengan liberalis tersebut. ya. Nah, kaum fisiokratis mereka cenderung mengabaikan atau eh, kurang menekankan terhadap pentingnya perdagangan bebas untuk Hmm, mencapai kemakmuran begitu. hmm, Sedangkan mereka fokusnya kan ke pertanian ya Pak ya. hmm, Nah, sedangkan kaum liberalis mereka menjadikan perdagangan bebas sebagai pilar penting begitu Pak untuk ya, sistem ekonomi. Nah, ya. sebenarnya dalam konteks perdagangan bebas itu sendiri, mengapa kaum fisiokratis itu cenderung mengabaikan, sedangkan kaum liberalis justru menjadikannya sebagai pilar penting begitu Pak? Apakah ada konteks sejarah atau pemikiran yang melatar belakangi perbedaan antara dua pandangan ini Pak? Secara prinsip sebenarnya kan ada perbedaan dari sudut pandang. Kalau kaum liberalis kan seperti saya katakan, sudut pandangnya adalah dalam persepsinya itu semuanya punya nilai, semuanya harus dihitung dengan menggunakan nilai. Oh, karena dianggap semuanya punya nilai, maka nilai itu dihitung akan menjadi total nilai, ya kan? Akan menjadi total nilai. Sehingga dalam konsep liberalismenya itu nilai itu sendiri bisa dihitungnya. Jelas, dia sudah bisa menduga. Kalau saya investasi sekian, ini saya produksi, maka berapa tingkat keuntungan yang harus saya peroleh? Kalau liberal akan berpikir, ketika dia harus berinvestasi, dia komparasikan dengan apa tingkat keuntungan dari hasil investasinya, dia akan komparasikan dengan berapa tingkat bunga yang ada. Kalau dia menghitung ternyata nilai keuntungan dari dia harus berinvestasi lebih kecil ya daripada nilai yang diperoleh dari hasil dia menampung, maka dia akan mengalihkan, dia tidak akan investasi. Ngapain saya capek, bagus saya nabung saja. Saya letakkan uang saya di bank, maka saya akan dapat sekian persen. Sementara kalau saya berusaha, saya hanya dapat sekian persen. Oh, itu. Jadi selalu orang akan berhitung kepada pertimbangannya adalah profit, bukan pertimbangan bagaimana dia bisa berusaha. Ya. Kalau bagi berusaha, ini hanya selisihnya 1%, 2% daripada kalau investasi saya capek-capek. Belum lagi ada keraguan di dalam keyakinan saya dalam berinvestasi. Ini apakah aman atau tidak saya berinvestasi. Daripada begitu lebih baik saya letakkan uang saya di bank, saya nggak mikir apa-apa, saya walaupun nilainya lebih rendah 1% atau 2% dari hasil keuntungan saya, ya sudah, ini aja saya tempatkan. Saya nggak perlu pikir capek-capek kan. Kalau kalau uang kita tempatkan di bank, nggak perlu kita mikir capek-capek kan. Karena semuanya artinya sudah ada yang mengelola investasi saya. Siapa yang mengelola? Itu adalah bank. Dan bank lah yang berpikir mengelola investasi kita. Jadi bank harus oh, besar besar untuk operasional bank sehingga mendapat bank malah yang selisih 1-2% aja mungkin dia tidak peduli dia lagi.
spreadnya tinggi sampai 5%. Nah, nah, enak saya berusaha. Sudah berusaha saya bisa untung 10-15%. Apalagi bisa kalau pintar-pintar bisa melakukan spekulasi, ya kan? Dengan dengan modal 1 M, saya bisa memperoleh keuntungan mungkin lebih daripada 100 juta, 200 juta, itu bisa saya dan sebagainya. Tapi kalau sama bank saya kan nggak bisa spekulasi. 1 M saya tinggalkan di bank, saya nggak bisa spekulasi. Saya tidak bisa bermain spekulasi. Itu dia. Itulah. Jadi sebenarnya pemikiran berbeda dalam itu pemikiran berbeda sebenarnya. Tapi pemikiran fisiokratis tidak seperti itu. Pak kita tengok di sini apa ketika ketika dalam pemikiran fisiokratis adalah yang penting Pak, bagaimana aktivitas ekonomi itu aktivitas itu bisa berjalan. Dalam konteks apa? Di dalam konteks pemenuhan kebutuhan, dalam konteks untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan bersama. Kalau liberalis kan tidak berpikir tentang kesejahteraan bersama. Ya, liberalis kan tidak ada berpikir tentang kesejahteraan bersama. Yang penting kesejahteraan bagaimana saya punya keuntungan, saya dapat untung. Tapi kalau dalam konsep fisiokratis adalah saya dapat untung sedikit nggak apa-apa, tapi saya bisa menampung banyak orang bisa bekerja. Saya akan bisa menyediakan kebutuhan apa yang orang ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat harga yang terjangkau. Makanya adalah konsep ini kadang orang menggunakan sistem apa dalam teori konsep ini konsep ekonomi campuran. Konsep ekonomi campuran itu antara pemahaman liberalis dengan pemahaman sosialis gratis tadi. Akan di blending, di elaborasi. Ya. Apakah dia akan berpikir tentang dari keuntungan itu sudah pasti. Yang namanya ekonomi itu pasti akan memperoleh profit. Okay. Tidak melulu profit oriented. Karena di dalam sistem ekonomi sosialis juga ada yang namanya kepentingan bersama, komun, komunis. Ya sebenarnya kan komunis. Ada kesejahteraan bersama dicapai. Kalau berpikir kapitalis, karena dia ingin yang penting dia dapat profit, dia nggak perlu susah. Yang penting gimana saya mendapat keuntungan masuk. Kalau gitu apa? Saya gunakan teknologi aja, teknologi robot yang lebih praktis yang ya kan? Sementara kalau saya perbanyak tenaga kerja dengan pendekatan sosialis atau fisiokratis tadi, maka ini akan menimbulkan masalah banyak. Kalau saya mau mempekerjakan robot, nah robot nggak pernah protes, nggak pernah menuntut upah naik, kan? Nggak pernah robot menuntut upah naik. Ya, palingan robot itu risikonya rusak, rusak ya beli lagi, ganti lagi, rusak ya tidak itu. Kalau kita mempekerjakan manusia, banyak masalahnya. Nah, makanya sekarang pintar pemerintah. Nggak tahu, mungkin ini masukan dari dunia usaha juga. Bagaimana supaya dunia usaha ini tidak terlalu berpikir rumit-rumit, ya kan?
Kayak nggak rumit berpikirnya dalam konteks di satu sisi tak butuh aktivitas ekonomi produksi untuk mencapai sebuah keuntungan, di lain sisi kita juga butuh suatu suasana bagaimana supaya masyarakat kita apa pengangguran bisa diminimalisir, mengatasi penganggur dikurangi. Udah gini aja, kita main outsourcing saja. Karena banyak yang outsourcing kan. Kalau outsourcing itu kan karena sama dengan kita nggak ada bedanya kita nyewa alat, ya kan? Nah, saya butuh tenaga kerja di bidang security. Mana perusahaan yang menyediakan tenaga kerja security? Oke, kerja. Nggak suka kita dengan oh, ganti. Kita rekrut pegawai tenaga kerja. Nanti kita rekrut orang khusus untuk security. Nanti bekerja begini banyak tuntutan bla 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 bla. Kerjanya jelek, minta gajinya tinggi. Udah tuh nanti udah mendekati usia pensiun kita harus mikirin pensiunnya. Ya kan? Nah, gampang-gampang udah outsourcing saja. Penyedia perusahaan penyedia jasa keamanan, umpamanya jasa security. Udah, saya butuh securitymu 3 orang. Nah, dia datangin security. Tapi kalau kita yang merekrut security, kita bikin rekrutmen sendiri untuk tenaga security. Ya kita harus ada program rekrutmen, kemudian apa lagi nanti program training. Kita harus latih orang ini, ya, latih tempat tertentu. Kemudian nanti kita harus pikirkan kesejahteraan dia selama dia bekerja sampai kepada saat dia pensiun. Tapi kalau outsourcing kan tidak kan? Outsourcing kan tidak. Nah, saya sekarang butuh 3 ya. Tiga. Oh, sekarang saya cuma butuh 1 orang ya udah 1 orang aja. Makanya sekarang punya perusahaan-perusahaan lebih enak dia menggunakan outsourcing. Itu di satu sisi ya. Tetapi di lain sisi, pertanyaan kita, sejauh mana kesejahteraan para pekerja yang bekerja pada outsourcing ini? Seperti apa dia bekerja, kesejahteraan dia sebagai outsourcing? Adalah dia bekerja outsourcing, gajinya dipotong nanti untuk perusahaan di mana dia direkrut. Ya kan? Jadi dengan demikian apa dunia usaha sektor produksi hanya fokus kepada produksi, fokus tidak ngurusnya tetek bengeknya lagi gitu. Ya kan banyak perusahaan-perusahaan di bank itu aja lah. Saya nggak tahu mungkin ada mungkin security outsourcing apa kayak tenaga untuk apa isi duit-duit di mesin-mesin ATM sourcing, ya kan? Cleaning service outsourcing, apalagi mungkin ya bisa jadi jasa teller mungkin outsourcing, banyak semua mungkin. Mungkin yang karyawan benernya saja, ya betul-betul karyawan yang menjadi tanggung jawab bank itu mungkin tidak seberapa dari total karyawan itu ya bisa jadi tergantung perusahaannya deh. Ada yang mungkin 60% itu ya 40%-nya outsourcing atau balik outsourcing ini 20%, yang karyawan tetapnya 20% dan 80% adalah outsourcing. Tadi kita nggak tahu tuh. Karena saya belum pernah melihat orang-orang itu contohnya. Nah, jadi sekali lagi berangkat kepada persepsi pandangan. Pandangan ketika apa? Pandangan ketika melihat dalam konteks kegiatan ekonomi ini orientasinya apa? Kalau profit oriented, murni profit oriented jelas itu pemikiran daripada liberalis. Tapi kalau pemikiran fisiokratis atau sosialis, mungkin dia konsepnya adalah keinginan kesejahteraan bersama. Makanya liberalis selalu diidentikan dengan
individualisme. Wah, eh, individualisme eksploitatif. Karena dia, yang penting dia bisa bagaimana mengeksploitasi, mengeksploitasi modal dia, mengeksploitasi dia punya alat teknologi, dia bahkan mengeksploitasi manusianya itu sendiri. Kalau tadi yang dipikirkan adalah bagaimana kesejahteraan bersama, kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu sering disebutkan oleh kesejahteraan umum, pasar bebas SE. Tapi kan sekali lagi Adam Smith aja berpandangan kesejahteraan umum itu masih bisa capai dengan pasar bebas. Ya, kalau pasar bebas itu kan bebas, tergantung kekuatan aja. Yang pun dia yang menang. Saya kira itu.